Mahadewa, kenapa setelah kematian Durga Masur, aku tetap merasa bahwa keburukan masih belum berakhir? Kenapa setelah keburukan berakhir, aku tidak merasakan kedamaian sedikit pun? Mahadewa menjelaskan pada Parwati bahwa hidup dan mati hanyalah putaran dari perbuatan seseorang. Setelah kematian, manusia memang terbebas dari tubuhnya, tetapi tidak dari perbuatannya. Karena itulah meski Durga Masur telah tiada, arwahnya masih berkeliaran di alam baka. Parwati telah menghabisi Durga Masur, dan akibatnya keburukan akan bangkit menyerang kebaikan. Alam semesta yang tidak seimbang harus ditenangkan kembali, karena serangan itu pasti akan berulang. Di sisi lain, Dewi Raksasa menumpahkan amarah terdalamnya. Baginya, seorang ayah akan gentar melihat putranya mati, tetapi duka seorang ibu jauh lebih dalam, mengumpulkan abu anak yang pernah ia tidurkan di pelukannya. Kini ia bersumpah akan mengubah segalanya dan menyebarkan kekacauan di seluruh alam semesta sebagai balasan atas kematian semua putranya. Sementara itu, di Kailas, Parwati mempertanyakan apakah kemenangan yang ia raih ternyata bisa menjadi penyebab kematian seseorang, dan apakah kemenangan itu juga akan menguji kekuatannya. Tetapi selama Siwa berada bersama Sakti, ia merasa siap menghadapi ujian apapun. Kini setelah mendapatkan Mahadewa kembali, Dewi Kailas siap menyambut pendampingnya dengan sepenuh hati. Gauri, rumahku adalah di mana tempat saktiku berada. Hidup yang kujalani bersama denganmu sudah seperti perayaan bagiku. Karena tanpa adanya sakti, maka Siwa... Kembalinya Mahadewa ke Kailas terasa seperti sebuah perayaan besar. Namun Parwati resah. Ia mengaku paling tidak suka mendengar kalimat itu karena hatinya masih dipenuhi ketakutan dan kegelisahan setelah kejadian sebelumnya. Mahadewa selalu mengingatkannya pada sesuatu yang ingin ia lupakan. Mahadewa, keinginanku hanya satu. Meskipun aku mendapatkan ujian besar dalam hidupku, akibatnya jangan sampai aku harus menginjak dada pendampingku lagi. Baginya, Siwa adalah sangkar tempatnya menemukan jalan keluar dari segala kesulitan. Pendamping yang sempurna, namun tetap menghormati dirinya. Sakti tetap berasal dari Siwa, dan dengan atau tanpa kebersamaan, dirinya harus selalu merasakan kekuatan itu. Ada apa, Dewa? Kau tersenyum. Keyakinan sepenuh hatimu sudah memberiku kedamaian. Sementara itu di alam para raksasa, Dewi Raksasa membawa kendi berisi abu Durga Masur ke kediaman mereka. Ia memanggil arwah anak-anaknya. Resi Usana mencoba menasihatinya, tetapi ia menolak, bosan mendengar ceramah yang sama. Usana mengingatkan tentang takdir Dewi Raksasa, tetapi Dewi Raksasa menuduh para dewa terus menghabisi putra-putranya sejak pengadukan samudra ketika anak-anaknya tidak memperoleh keabadian. Ia bertanya, sampai kapan Dewi Alam menghabisi keturunannya? Sampai kapan ia harus memungut abu anak-anaknya? Kali ini ia bersumpah membalas semuanya. Tetapi bagaimana? Satu persatu putraku sudah dihabisi oleh Mahakali. Sekarang putranya sendiri yang akan mengejutkan jati dirinya. Ini tidak mungkin. Ganesha dan Kartikeya tidak akan melawan ibu mereka. Ia mengingatkan bahwa Mahakali memiliki putra lain, Andak, seorang anak yang kuat tetapi buta. Sementara di Kailas, Parwati menggelar perayaan karena Mahadewa telah kembali. Ia mengingat bagaimana kejadian yang dulu dimulai dengan pengorbanan, kini berakhir dengan kedamaian dan persatuan keluarganya. Mahadewa, hari ini setelah sekian lama, aku merasa damai melihat keluarga Kailas bisa bersatu kembali. Di sisi lain, Resi Usana kembali memperingatkan bahwa Andak tidak boleh dilibatkan dalam kekacauan ini. Kau adalah guru raksasa, jadi aku mau ingatkan kewajibanmu. Tapi jangan berpikir, aku akan meminta izinmu sebelum menyerang. Mahadewa, jika Dewi Diti menemukan Andak dan dia setuju, maka akan menjadi masalah besar. Mahadewa merasakan bahaya mengarah pada Andak dan terlihat gelisah. Parwati mendekat, menanyakan kegelisahan itu. Mahadewa menjawab
bahwa yang terlihat di wajahnya bukan duka, melainkan bayangan perpisahan darinya. Parwati mengaku sangat sulit memilih antara anak dan suami. Mahadewa lalu bertanya, bila keadaan itu terulang, apa yang akan ia lakukan? Parwati balik bertanya, apa perbedaan antara Mahadewa dan anaknya? Perbedaan hanya di pemikiran. Kau Jagdamba, simbol dari cinta dan kasih sayang. Tetapi ingatlah, sinar mentari yang memberikan kekuatan untuk melihat. Jika matahari ada di puncaknya, dia bisa menyilaukan mata. Parwati tidak memahami teka-teki Mahadewa. Ia memintanya berkata terus terang. Mahadewa menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan melebihi kasih sayang seorang ibu. Tetapi kasih sayang yang berlebih dapat menyilaukan seperti matahari, dan sinarnya tidak akan hilang sebelum sang ibu mampu mengendalikannya. Waktu boleh berlalu, tetapi kegelapan yang tidak terkendali tidak akan hilang, melainkan semakin kuat menarik. Sudah lama kau bertapa, tetap saja kau tidak memiliki sinar. Apa kabarmu, Andak? Apa kau masih mencintai kegelapan? Seperti waktu kecil? Andak menjawab bahwa kegelapan memang sahabat yang tidak pernah meninggalkannya. Dewi Raksasa mengingatkan masa kecil Andak, bagaimana ia duduk menggambar wajah ibunya dan kini menghitung hari-hari yang ia lalui tanpa sentuhan sang ibu. Andak menduga Resi Usana mengirim Dewi Raksasa, tetapi ia menegaskan datang atas kemauannya sendiri untuk menunjukkan jalan yang dicari Andak, selama keinginan Andak cukup kuat. Ibu, Ibu, semua tamu telah hadir. Mari kita memulai perayaan ini. Narayan mendatangi Mahadewa memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa menebak akibat dari kejadian yang akan muncul. Mahadewa sepakat, ujian ini akan sangat sulit, dan setelah berakhir, awal baru akan lahir. Narayan bertanya, apakah ia tidak bertindak demi masa depan? Mahadewa menjawab bahwa masa depan telah ditetapkan, tetapi ia tidak ingin merusak kebahagiaan Parwati di masa kini. Di tengah perayaan, Ganesha meminta modak dari ibunya. Saat Parwati hendak menyuapkan, suara Andak memanggilnya. Ia terkejut dan langsung berlari keluar. Apapun yang terjadi, Narayan akan mencoba menghentikan kehancuran yang akan datang. Tetapi Mahadewa melarangnya, karena ini bukan hanya soal jati diri Parwati, melainkan kasih sayangnya. Cakra milik Narayan maupun Trisula Siwa tidak akan bisa menghancurkan kasih sayang itu. Hanya seorang ibu mampu melakukannya. biarkan Gauri sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Saat Parwati mendekati Andak dan hendak menyentuhnya, Andak menolak. Ia mengaku bahagia bertemu ibunya, tetapi rasa kesalnya kembali muncul. Melihat ibunya mengingatkannya pada masa lalu saat Parwati dianggap menjauhkannya. Ia sendirian, sementara Parwati hidup bersama keluarganya. Rasa pahit itu belum hilang. Parwati mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah menjauhkannya. Andak hanya perlu pergi sejenak untuk pendidikan. Aku adalah ibumu. Tetapi sekarang kau sudah kehilangan hak untuk memanggilku anak. Aku hanya menjalankan perintahmu, Ibu. Aku selesaikan pendidikanku. Tetapi kini kau hanya akan bisa memanggilku anak ataupun memelukku saat dalam hatimu memiliki cinta bagiku seperti cintaku kepadamu, Ibu. Di Kailas, Dewa Indra menemui Mahadewa mengingatkan bahwa karena kelicikan Andak dahulu, ia dihukum Resi Durwasa, dan hukuman itu membuat alam semesta kehilangan Dewi Laksmi. Andak menjadi penyebab pengadukan samudra, dan setelah bertapa, ia menjadi semakin kuat. Karena itu Indra meminta Andak tidak diizinkan memasuki Kailas. Tetapi Mahadewa mengatakan keputusan itu bukan miliknya, semua berada di tangan Parwati. Kartikeya mengingat bagaimana dulu Mahadewa pernah mencegah Parwati membawa Andak ke Kailas, dan ia heran kenapa kali ini tidak. Sekarang keadaan sudah berbeda, Kartikeya. Saat itu hanya menyangkut Parwati saja, tetapi kini seluruh keluarga Kailas akan diuji.
Parwati kemudian mengakui kesalahannya pada Andak, ingin menebus dosanya dan siap menjalani ujian apapun demi kasih sayangnya. Ia bertanya apakah Andak ingin tinggal bersama ibunya di Kailas. Kau bersedia? Sementara itu, Dewi Raksasa berbicara pada kendi abu anak-anaknya. Andak telah tiba di Kailas dan tidak lama lagi dirinya akan menghidupkan mereka kembali. Resi Usana memperingatkan bahwa hanya Mahakali yang bisa menghidupkan mereka. Tetapi Dewi Raksasa yakin kasih sayang Mahakali akan menjadi kelemahan yang bisa ia manfaatkan melalui Andak. Kami permisi, Mahadewa. Mahadewa memahami isi hati Parwati dan menegaskan ia tidak akan melarang Andak masuk. Andak mendekati Mahadewa memberi salam, lalu mendatangi Ganesha dan Kartikeya dengan wajah licik. Ia meminta maaf dan ingin memulai awal baru. Kau benar, kami juga berharap. Semoga kali ini sikapmu menjadi lebih baik lagi. Ibu juga ingin kita semua tinggal bersama di Kailas. Benar kan kakak? Benar. Parwati merasa bahagia melihat ketiga putranya hadir dalam perayaan dan berniat mengadakan pemujaan, dimulai dengan memuja pemujaan pertama Ganesha. Ia meminta Ganesha bertahan tanpa makan modak saat pemujaan. Ganesha menjawab lucu, berusaha tetapi tidak bisa berjanji. Tolong segera siapkan semua untuk pemujaannya. Aku tidak mau ada penundaan. Baik, Dewi. Ibu. Saat persiapan dimulai, Andak meminta waktu sebentar dan bertanya kenapa pemujaan harus dimulai dengan Ganesha. Karena Vinayak Dewa dipuja telah... pertama? Aku tahu itu, Ibu. Aku bisa saja yang dipuja pertama, Ibu. Tetapi, aku tidak mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan. Mahadewa menuntut kejujuran Andak. Andak menjelaskan bahwa ia kembali untuk membuktikan dirinya, ingin membuat ibunya bangga. Ia tidak memusuhi Ganesha maupun Kartikeya, tetapi mendengar bahwa keduanya mendapatkan kehormatan setelah saling berkompetisi. Ia pun meminta kesempatan yang sama. Apa tidak ada kompetisi di mana aku berkesempatan untuk menjadi dewa yang dipuja pertama atau panglima perang dewa? Kini semua bergantung padamu, Ibu. Apakah kau memberiku kesempatan? Di tempat lain, Dewi Raksasa meyakini bahwa Mahakali pernah curang saat melawan anak-anaknya. Kini, melalui Andak, ia akan membalikkan keadaan dan menipu kasih sayang Mahakali. Ketika ketiga putranya hidup kembali, Mahakalilah yang akan berakhir. Di Kailas, Ganesha bahkan menawarkan posisi dewa yang dipuja pertama kepada Andak. Lalu, bagaimana, kakak Kartikeya? Parwati menunda pembicaraan itu karena Andak baru kembali. Tentu saja, Ibu. Aku percaya Ibu tidak akan memihak siapapun juga, Ibu. Tetapi di Kailas, cinta Ibu terbagi menjadi banyak bagian. Aku hanya mendapatkan sisanya, Ibu. Andak menyatakan ingin tinggal di Kailas, meyakinkan Parwati bahwa dirinya pantas disebut putranya. Ia hanya ingin mendapat cinta sang ibu melalui satu kesempatan. Meski cemas, akhirnya Parwati setuju mengadakan kompetisi. Kartikeya terkejut, tetapi Ganesha menenangkan. Segala sesuatu di Kailas seimbang, dan Andak juga putra Shiva. Baiklah, maka aku juga sudah siap untuk berkompetisi. Lihat keajaiban ini, Dewa. Anak yang matanya tidak bisa melihat, dia tahu bagaimana cara untuk bisa mengendalikan kasih sayang dari ibunya sendiri. Dia yang bisa melihat jauh dari takdir. Mahakali sendiri pun kehilangan penglihatan karena cinta anaknya tersebut. Mahadewa mengakui pada Narayan bahwa Andak bukan manusia biasa. Ia adalah wujud perasaan dan pemikiran, dan tidak ada yang kebal terhadapnya, termasuk Mahakali. Ini akan menjadi ujian yang berat. Sementara itu Kartikeya dan Andak menyiapkan senjata mereka. Parvati yang melihatnya masih gelisah, bukan karena kompetisinya, tetapi akibat yang akan muncul setelahnya. Maka dimulailah kompetisinya.
Andak ingin mengalah dariku dengan mudah? Andak teringat rencana liciknya bersama Dewi Raksasa, bahwa sebelum ia mendapatkan ilmu dari ibunya, ia harus mengalah dari Kartikeya. Andak ia pun kalah. Parwati panik berlari menolongnya. Kartikeya menyadari Andak sengaja mengalah. Ia menuntut kejujuran. Ini, kenapa kau mengalah dariku? Kau benar sekali, Dewi. Jika harga untuk memiliki ibuku selamanya adalah dengan cara mengalah dari Kartikeya, maka akan kuterima. Andak menjawab bahwa ia hanya ingin menunjukkan kemampuannya pada ibunya dan tidak tertarik bertarung melawan Kartikeya. Parwati menghentikan kompetisi, tetapi Andak menolak. Ia merasa dipandang kasihan setelah kekalahan itu. Ia berkata lebih baik pergi daripada membuat ibunya mengusirnya, maka Andak pun pergi dari Kailas. Setelah kejadian itu, Parwati mendatangi Mahadewa, bertanya mengapa kasih sayangnya terus diuji, dulu antara Shiva dan Kartikeya, kini Andak dan keluarganya. Seperti sungai yang terus mengalir meski harus menghantam gunung besar di hadapannya. Mahadewa menjelaskan bahwa ini adalah akibat karma. Ujian Dewi Alam akan melahirkan pemikiran baru bagi alam semesta. Sebagai ibu, Parwati harus memilih jalannya dan menghilangkan keraguannya. Semakin aku memikirkan masalah ini, semakin sulit bagiku untuk mengambil keputusan. Kau adalah penyempurna Mahakal yang tidak ada dalam diriku. Ada di dalam dirimu, Gauri. Dan aku yakin, jalan manapun yang akan kau pilih, akhirnya tujuanmu akan sampai padaku. Parwati memahami bahwa kata-kata Mahadewa menyimpan pesan dan tahu bukan waktunya menanyakan kebenarannya. Mahadewa menambahkan bahwa hilangnya kegelapan Andak mungkin dapat menghapus rasa takut di dalam dirinya. Ibu akan menolak. Dia tidak bisa melihatku menderita. Seperti waktu aku kecil. Waktu aku memaksa ibu untuk datang kepadaku. Saat ibu meninggalkan Kailas dan datang kepadaku, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Ibu harus selalu tinggal bersama dengan diriku. Dewi Raksasa kemudian mendekati Andak, menawarkan jalan agar ia selalu bisa bersama ibunya. Andak siap melakukan apapun. Dewi Raksasa membawanya ke hadapan Abu anak-anaknya dan memerintahkannya mengadakan pemujaan untuk membujuk Mahakali mengeluarkan kekuatannya. Tetapi bagaimana dengan Resi Usada? Sampai pemujaan selesai, dia akan menjadi tahanan kita. Jika setelah pemujaan ini, ibuku akan tinggal bersamaku selamanya, maka aku siap berbuat apapun agar berhasil. Di Kailas, Kartikeya menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Andak mempengaruhi Parwati lagi. Ganesha melihat bahwa Andak sudah berhasil dan mulai mengusik ketenangan ibunya, dan Parwati kini sangat membutuhkan dukungan mereka. Mahadewa datang, wajahnya gelisah. Ganesha bertanya, di mana ibunya? Namun Parwati ternyata sudah berada di tempat Andak. Kartikeya menegaskan bahwa Andak sudah mempengaruhi ibunya dan mereka harus mencegahnya. Tidak, Kartikeya. Kau jangan lupa. Ini bukan hanya ujian kita, tetapi juga alam semesta. Kau dan Vinayak harus siap untuk kejadian di masa mendatang. Karena perlahan-lahan pengaruh kegelapan akan menjadi sangat kuat, yang belum pernah didengar ataupun terjadi sebelumnya.